Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Rahmawati dengan NIM 224933858PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai sirkulasi atmosfer, yaitu sirkulasi Hadley dan sirkulasi Walker. Sirkulasi Hadley yaitu penggerak utama di daerah tropis. Sirkulasi Hadley adalah sirkulasi atmosfer berskala besar yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Sirkulasi ini didorong oleh perbedaan pemanasan matahari antara ekuator dan lintang yang lebih tinggi. Sirkulasi Hadley adalah model pertama yang menggambarkan pola sirkulasi udara global yang dikemukakan oleh G. Hadley pada tahun 1735. Sirkulasi Hadley pada dasarnya adalah sirkulasi termal langsung. Berdasarkan pengamatan, udara dalam lintang-lintang rendah lebih panas daripada udara dalam lintang-lintang tinggi. Jadi, udara tropis akan naik secara vertikal dan bergerak ke arah utara dalam troposfer atas. Sedangkan udara polar dingin akan turun dan bergerak ke arah selatan dalam troposfer bawah. Udara tropis panas yang bergerak ke utara akan kehilangan banyak energi panasnya melalui pendinginan radiatif sebelum udara panas ini mencapai daerah polar atau kutub untuk mengganti udara dingin yang turun dan bergerak ke selatan. Udara dingin dan kutub akan menyerap panas dan tanah dalam lintang-lintang rendah dan kemudian naik dalam daerah ekuatorial. Berikut adalah gambar bentuk esensial sirkulasi Hadley. Sirkulasi termal jenis ini dengan jelas mampu mengangkut energi termal ke arah kutub untuk mengimbangi sekurang-kurangnya sebagian kelebihan energi radiasi di daerah ekuatorial dan kekurangan atau defisit energi radiasi di daerah polar. Yang kedua adalah sirkulasi Walker. Berbeda dengan sirkulasi Hadley yang bergerak dalam arah utara-selatan, sirkulasi Walker adalah sirkulasi atmosfer dalam arah timur-barat atau zonal, yang terutama terjadi di atas Samudra Pasifik tropis. Sirkulasi ini didorong oleh perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Pasifik. Sirkulasi Walker adalah sirkulasi zonal timur-barat sepanjang ekuator. Pada tahun normal, sirkulasi ini ditandai oleh kenaikan udara di Samudra Pasifik bagian barat dekat benua maritim Indonesia dan penurunan udara di Samudra Pasifik bagian timur lepas pantai Amerika Selatan seperti yang terlihat pada gambar. Sirkulasi ini dinamakan sirkulasi Walker sebagai penghargaan bagi Sir Gilbert Walker yang pada tahun 1920-an telah mengetahui adanya variasi tekanan atmosfer timur-barat sepanjang Samudra Pasifik. Tekanan jungkat-jungkit atau seesaw Walker disebut osilasi selatan untuk membedakannya dari osilasi tekanan serupa seperti osilasi Atlantik Utara dan osilasi Pasifik Utara. Intensitas sirkulasi Walker dikendalikan oleh variasi temperatur permukaan laut atau TPL di Samudra Pasifik bagian timur dan bagian barat. Perubahan dalam TPL dan karenanya kadar panas osean kemudian dialihkan ke dalam atmosfer dalam bentuk perubahan tekanan atmosfer. Berdasarkan pengamatan ini, diketahui bahwa ada kopel atau perangkai yang kuat antara osean dan atmosfer. Peristiwa ikatan osean dan atmosfer demikian disebut peristiwa ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Dalam tahun-tahun El Nino terjadi subsidensi di atas benua maritim Indonesia dan awan-awan konvektif bergerak ke Pasifik bagian tengah, sehingga sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan atau musim kemarau panjang. ENSO dapat dikaji dari sistem sirkulasi pada paras atau level 850 MB dan 200 MB seperti pada gambar di atas. Model dasar interaksi osean adalah kenaikan temperatur Samudra Pasifik ekuatorial. Di atas pusat anomali temperatur ini akan terjadi banyak penguapan dan konveksi kuat. Akibat gerak vertikal ini, maka angin pasat di sebelah barat pusat anomali temperatur akan melemah dan angin pasat di sebelah timur pusat ini akan menguat seperti yang terlihat pada gambar yang bawah. Kemudian peristiwa El Nino ditandai oleh indeks osilasi selatan atau IOS negatif. IOS dihitung dari beda tekanan atmosfer di atas Tahiti dan di atas Darwin. Keduanya terletak di belahan bumi selatan. IOS bernilai negatif artinya tekanan atmosfer di atas Darwin atau Australia lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfer di atas Tahiti. ENSO menyebabkan variasi iklim tahunan. Ketika terjadi peristiwa ENSO, sirkulasi zonal di atas Indonesia menyebar, sehingga 139 Meteorologi Indonesia Volume 1 terjadi subsidensi udara atas yang lebih kering.
Divergensi massa udara mengakibatkan awan-awan yang terbentuk bergeser ke Pasifik bagian tengah dan timur, sehingga di atas wilayah Indonesia terjadi defisiensi curah hujan, bahkan dapat terjadi bencana alam kekeringan. Keterlambatan musim tanam padi terjadi pada tahun-tahun ENSO dibandingkan dalam kondisi normal. Tanpa bantuan irigasi, maka produksi pangan akan turun. Tahun ENSO juga mengakibatkan musim kemarau panjang atau musim hujan pendek. Secara keseluruhan, sirkulasi Hadley dan Walker adalah dua motor penggerak utama dalam sistem iklim laut. Keduanya tidak hanya mengatur pola suhu, salinitas, dan curah hujan di lautan, tetapi juga mendorong fenomena iklim berskala besar seperti ENSO yang memiliki dampak ekologis dan ekonomis yang luas di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.